Oke guys, jumpa kembali bersama saya Hendry Majid. Konten kali ini kita akan bahas mengenai kemajuan Kabupaten Wakatobi. Hanya satu kegagalan saya di rezim Arhawi kemarin, bahwa saya tidak mampu mengawal kebijakan Pak Arhawi dan Ilmiati Daud dari awal, sebab tidak punya media penyalur ide. Kali ini tidak mungkin kembali saya gagal, kami gagal. Bisa jadi Arhawi dikatai pembohong kemarin oleh karena kurangnya pengawalan, lalu seenaknya membuat kebijakan. Mau di apa? Saat itu kami masih kacung, miskin ide, hampir-hampir tidak punya pikiran. Di zaman yang serba modern ini, semua aplikasi adalah alat. Tidak saja YouTube, tapi juga Facebook dan WhatsApp. Bagi mereka yang melek, tunggu giliran untuk menjadi bangke. Sekarang semua adalah alat bos. Dan masyarakat, tolong jangan ukur YouTuber karena semata mesin pencari dolar. Anda terlalu dangkal kalau adopsi pikiran Anda semata uang. Namun demi menghargai usahamu untuk berpikir, kadang-kadang kami harus terpaksa membenarkan saja biar Anda mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana rasanya ide tersalur? Satu-satunya kebahagiaan di muka bumi bagi seorang pemikir adalah suatu ide yang dijadikan bola panas. Bahagianya minta ampun loh, meskipun yang ngeretak otak akan menolak untuk menerima ini. Kamu tahu nggak rasanya jika pikiran dihargai uang atau dinilai karena untuk mencari uang? Bayangkan Anda adalah tukang yang telah membuat kerangka bagan untuk satu bangunan, tapi seketika dibayar untuk diminta ditiadakan saja. Bangunan tidak memerlukan ini misalnya. Kamu pasti tahu rasanya jika pikiran disandingkan dengan uang. Itu terlalu sedikit, bahkan berapapun nominalnya. Hanya kecuali pemikir yang asalan lalu ditawari uang, maka yes, saya mau menghindari menyebutkan nama bos. Ada kalanya masyarakat mesti tahu pergolakan pemikiran di zaman mahasiswa, kebiasaan lapar dan hobi berpikir itu ranahnya di kampus. Kami senang bersalur ide sebab kami hidup di situ. Uang dan uang bukan segalanya bagi kami. Meskipun beli buku mesti menggunakan uang. Rela kelaparan bos demi menyisipkan uang kiriman 200.000 per bulan untuk beli buku. Bayangkan itu. Lalu Anda mau menukar ide dengan uang. Anda mau tahu apa letihnya menjadi pemikir? Apalagi sedang dalam ujian besar melewatkan mata kuliah yang hampir ketinggalan. Itu prolog yang hendak kusampaikan, bahwa kepemimpinan siapapun butuh pengawalan biar tidak salah jalan. Sudah tadi kusampaikan kegagalan kami mengawal rezim Arhawi, Ruda, dan Ilmiati Daud. Alhasil, beasiswa salah disalurkan, umroh gratis rampangan, dokter spesialis, apalagi. Kami sadar rezim dulu tidak mendapatkan pengawalan kita. Karena itu muncul istilah pembohong di masyarakat oleh karena semua visi misinya tidak tersalur baik. Sekali lagi, saat itu kami belum punya media penyalur ide. Makanya mungkin akan sedikit beda dengan rezim baru ini. Sekarang masuk di rezim Halyana dan Ilmiati Daud. Semoga rezim ini tidak anti kritik, biar rakyat mengawal sampai titik darah penghabisan. Tidak boleh masyarakat sok menjadi pembelah pemerintahan. Apalagi Anda tidak dalam kapasitas sebagai kepala dinas.
Kalau Anda kepala dinas ya wajar, sebab mereka lah sasaran untuk dikawal. Mana mungkin satu rezim berhasil kalau rakyat tidak punya cukup akses untuk mengkritik. Itulah yang terjadi di rezim ini. Dengan hormat para akun palsu yang budiman melalui konten ini, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Wakatobi kita. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit undang-undang ITE, bos. Rakyat butuh kemakmuran. Kalau dari sekarang pemerintah ini dimanjakan, kita lewat. Tolong Anda manjakan dan kita lihat perkembangannya ke depan. Kalau Wakatobi kita tidak ambruk. Saya tahu bahwa di mana-mana kalian berkunjung, sidak di rumah sakit, udang jahit dan lain-lain, semua itu baik. Apakah karena itu lalu kita berhenti mengingatkan? Ayo terus masyarakat, ayo terus menerus kawal biar rezim ini takut berbuat salah. Sebab kita tunggu salahnya, asal salah sedikit habis dia. Tujuan mengawal adalah memberi rasa takut, bukan memuji, bos. Memberi rasa takut biar tidak sedikit-sedikit blunder. Gitu loh maksudnya. Belum apa-apa sudah dipuja-puja. Merakyatlah, beda dengan sebelumnya lah. Tai kucing itu semua. Rakyat tidak boleh berhenti untuk saling berbisik lalu saling mengingatkan. Hei, kamu salah. Kalau berbuat ini, kamu pasti salah. Saya pikir itulah cara membangun Kabupaten Wakatobi untuk kita yang tidak dalam kapasitas sebagai pelakon dari perangkat daerah. Tidak ada pengkritik yang mau membawa pimpinannya di jalan buntu. Hanya jika pimpinan itu buntu, maka di situ baru kita hajar rame-rame. Jadi tunggu apa lagi? Wakatobi butuh Anda semua untuk dapat membangkitkan kembali, untuk berbenah lalu maju di atas angin. Demikian Aliana dan Ilmiati Daud, tolong bawa Wakatobi sesuai harapan dan cita-cita yang berkemajuan. Jangan ujuk-ujuk kalau mau buat terobosan. Bukan karena Anda banyak foto dalam media sosial lalu Anda dibilang merakyat, lalu Anda dibilang peduli. Selesaikan semuanya baru foto, biar setan-setan tidak ketawa di samping-samping itu di samping. Oke, demikian yang kita bisa sampaikan pada konten kali ini. Harapan kita masyarakat bisa selalu kompak untuk membawa, untuk membangun, dan tentunya mengawal Kabupaten Wakatobi sampai titik darah penghabisan. Semua apa yang telah dilakukan oleh Aliana dan juga Ilmiati Daud itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang wajar, namun bukan berarti itu bisa menjadi garansi dari keberhasilan untuk membawa Kabupaten Wakatobi sampai tahun yang akan ditentukan ke depan.